Halo teman-teman sejawat apoteker, perkenalkan saya apoteker Sherly Tandi Arang. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara melaporkan SKP pembelajaran di aplikasi Siap Sistem Informasi Apoteker. Caranya sangat mudah. Pertama-tama teman-teman harus menyiapkan dulu e-sertifikatnya, dibuka. Kalau bentuknya soft file, kalau bentuknya hard file, silakan sediakan di depan komputer karena akan diminta beberapa informasi seperti tema kegiatan, nomor sertifikat, tanggal pelaksanaan termasuk waktunya, tempat pelaksanaan, siapa penyelenggaranya, kemudian pembicaranya siapa saja, judul setiap sesinya apa aja. Nah, usul saya untuk teman-teman yang mengikuti suatu seminar itu sebaiknya langsung melaporkan. Jika teman-teman melaporkannya belakangan, takutnya nanti lupa nama pembicaranya siapa, kemudian judul setiap sesinya apa aja. Kecuali teman-teman mengikuti webinar yang diselenggarakan di aplikasi Siap. Karena ketika teman-teman mengikuti webinar di aplikasi Siap, ketika teman-teman sudah klaim sertifikat keikutsertaannya, itu langsung terintegrasi, langsung masuk ke account Siap kita. Jadi langsung terkonversi, kita sudah langsung dapat SKP pembelajarannya. Kita tidak usah input manual. Nah, untuk itu yang input manual kita coba pelajari ya bersama ya. Nah, caranya itu teman-teman masuk dulu ke website Siap dengan cara mengetik apoteker.or.id. Teman-teman harus sudah sebelumnya punya account ya. Kalau belum punya account silahkan daftar. Kalau sudah punya account maka tinggal masuk seperti saya nih, karena saya sudah sering masuk ke Siap, otomatis account saya udah tersimpan secara otomatis, sudah langsung ada nomor anggotanya dan kata sandi. Jadi saya tinggal masuk ya. Nah, pada saat masuk nanti akan ada menu seperti tampilan berikut ini. Untuk pelaporan SKP pembelajaran, masuk di kompetensi, klik kompetensi, lalu masuk ke pembelajaran, lalu klik lapor SKP pembelajaran. Tunggu sebentar karena kita diverifikasi kembali datanya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengisi kompetensi yang kita bangun, yang terkait dengan seminar yang kita ikuti, maka kita harus lihat dulu tema seminarnya apa. Misalnya tentang tata laksana penyakit COVID-19. Dari setiap pilihan kompetensi yang paling mendekati itu adalah judulnya tadi kan tata laksana penyakit COVID ya. Mungkin yang paling mendekati adalah kompetensi terkait optimalisasi penggunaan sediaan farmasi. Kita klik ya sesuai dengan tema seminarnya. Lalu jenis kegiatan yang dilaksanakan itu tadi kan kegiatannya seminar, maka kita pilih seminar. Kalau teman-teman ikutnya workshop ya pilihnya workshop ya. Tergantung kegiatannya apa. Kita pilih, setelah kita pilih, kita masukkan judul kegiatannya. Misalnya judul kegiatannya itu adalah seminar COVID-19 ya. Misalnya seperti itu. Tema kegiatannya lebih spesifik lagi. Misalnya tema kegiatannya adalah tata laksana penyakit COVID-19 di Indonesia. Ya, misalnya seperti itu. Tempat kegiatannya, karena kegiatannya webinar, maka masuk ke kita klik aplikasi Zoom ya. Lalu tanggal kegiatannya kita masukkan, anggaplah misalnya tanggal 5 September, karena pelaksanaan 1 hari, maka berakhir di 5 September juga. Lalu pelaksana kegiatannya siapa? Misalnya kita ikut webinar.
yang dilaksanakan PPIAI, maka penyelenggaranya PPIAI. Partisipasi kita sebagai apa? Peserta kah? Atau pembicara, atau moderator, atau panitia. Misalnya peserta ya, maka kita klik peserta. Kemudian seminar biasanya kan bisa berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa, maka kita bisa ketik misalnya dari jam 8, misalnya kegiatannya dari jam 8 sampai jam 8, ya teman-teman sebenarnya bisa juga sih pilih ya, ini bisa juga diketik ya. Kemudian jamnya ya bisa diklik sih sebenarnya, teman-teman bisa ketik ya, bisa klik misalnya berakhirnya di pukul 1 siang. Bentuk kegiatannya apa? Misalnya seminar, pematerinya siapa? Misalnya pematerinya Dr. Shirley. Ada misalnya biasanya dalam satu seminar biasanya pembicaranya bisa lebih dari 1 ya. Bisa 2, 3, 4, silahkan diisi. Untuk pembicara kedua bisa diketik juga di sini, tinggal dikasih koma, Apoteker Shirley. Misalnya 2 ya pembicaranya. Kemudian judul materinya misalnya pertama tentang patofisiologi penyakit COVID-19. Kemudian pembicara keduanya berbicara tentang tata laksana terapi penyakit COVID. Ya, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa karena ada 2 pembicara, teman-teman mau misalnya membaginya menjadi sesi, bisa juga ya. Tinggal yang tadi misalnya pembicara pertama dari jam 8 sampai dengan jam 11 misalnya ya, kemudian namanya cuma 1 ya. Kemudian tambah sesi ya, silakan diinput dari jam 12, dari jam 11 ya diklik sampai dengan jam 13.00 misalnya seperti itu. Ya, teman-teman bisa pilih juga di sini. Kalau saya ketik kalau saya, kemudian bisa pilih seminar, kemudian pematerinya misalnya Apoteker Shirley yang kedua ya, misalnya tadi judulnya itu tata laksana ya penyakit COVID-19 misalnya gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa tadi gabung jadi 1, tinggal di koma-koma ya, atau misalnya mau dibagi sesi juga bisa, terserah. Kemudian nomor sertifikatnya silakan diinput. Unggah sertifikatnya, catatannya harus dalam bentuk JPEG atau PNG dan maksimal 500 KB. Kalau misalnya lebih dari itu, teman-teman harus kompres dulu. Nah, misalnya teman-teman bentuk sertifikatnya itu PDF, jangan lupa bisa di-convert dulu ke JPEG. Bisa melalui Google, tinggal ketik convert PDF ke JPEG. Nanti muncul aplikasi yang bisa membantu mengubah file PDF menjadi JPEG. Ya, seperti itu. Jangan lupa unggah sertifikat. Lalu SKP-nya bisa diklik-klik apa teman-teman mau ketik juga bisa, atau dipilih dari sini juga bisa. Catatan hasil kegiatannya, karena tadi judulnya misalnya tentang tata laksana penyakit COVID, misalnya catatan hasil kegiatannya itu adalah mengetahui obat-obat yang digunakan pada tata laksana COVID. Nah, sebenarnya catatan hasil kegiatan itu terserah teman-teman, misalnya dari kegiatan itu mendapatkan informasi apa, atau misalnya menghasilkan apa, seperti itu dari kegiatan tersebut. Jadi silakan diketik sesuai dengan apa yang didapatkan dari masing-masing kegiatan. Habis itu teman-teman laporkan. Nah, setelah teman-teman laporkan, nanti akan muncul nih di depan account teman-teman itu kegiatannya tanggal berapa yang tadi teman-teman sudah input. Nah, di sini itu statusnya unverified. Teman-teman nggak usah khawatir karena memang tidak akan diverifikasi oleh pengurus. Kegiatan verifikasi akan dilakukan ketika teman-teman melakukan resertifikasi. Jadi mengurus sertifikat kompetensi yang baru akan diverifikasi sekaligus semuanya, termasuk kegiatan praktek, pengabdian, pengembangan atau publikasi. Ya,
Nah, yang tadi saya bilang, paling enaknya itu adalah ketika mengikuti webinar di aplikasi Siap. Karena ketika kita mengikuti webinar di aplikasi Siap, kita akan dapat sertifikat. Sertifikatnya kita klaim, kita download. Nah, otomatis itu langsung masuk ke dalam account masing-masing peserta. Jadi langsung masuk. Contohnya saya tidak ketik sama sekali. Tidak saya ketik. Ini sudah langsung masuk dan sudah terverifikasi otomatis. Nah, itulah salah satu kelebihan mengikuti seminar atau webinar di aplikasi Siap. Oke. Nah, sekian informasi terkait cara melaporkan SKP pembelajaran di aplikasi Siap. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.